Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 4 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang sangat taat kepada peraturan peribadatan. Mereka menaati semuanya secara harafiah dan merasa dengan cara seperti itu mereka adalah orang yang saleh. Seperti dikisahkan dalam warta Injil hari ini, orang-orang Farisi mengkritik para murid Yesus yang tidak menjalankan aturan hari Sabat. Dengan kata lain, para murid Yesus seharusnya menaati peraturan yang ada, bukan malah melanggarnya dengan memetik gandum dan memakannya. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan mereka, Yesus mengisahkan peristiwa Daud yang melarikan diri bersama para pengikutnya dari kejaran pembunuhan Raja Saul. Karena merasa lapar yang luar biasa, Daud masuk ke bait Allah dan meminta roti-roti sajian yang dikhususkan bagi imam-imam sebagai makanannya dan para pengikutnya. Apa yang dilakukan oleh Daud sah-sah saja meskipun melanggar aturan demi keselamatan dirinya dan para pengikutnya. Demikian juga Yesus membenarkan tindakan para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengungkapkan dua buah kebenaran yang penting ini. Yesus menunjukkan bahwa dia dan para muridnya tidak melanggar hukum Sabat. Sebaliknya, sebagai Tuhan atas hari Sabat, dia sedang mengungkap makna sesungguhnya dari hari Sabat itu. Hari Sabat ditetapkan sebagai karunia Allah bagi umat manusia. Satu hari yang disisihkan bagi orang-orang agar mereka memalingkan hati dan pikiran mereka kepada Allah. Kemudian dia menyatakan siapa dirinya sebenarnya, anak manusia dengan otoritas bahkan atas hari Sabat juga. Saudara-saudara yang terkasih, peraturan dicipta demi memanusiawikan manusia, bukan untuk membelenggu dan membebaninya. Peraturan dicipta untuk mencapai suasana keteraturan dan ketertiban yang lebih baik. Namun pada kenyataannya tidak jarang lebih mementingkan peraturan dibandingkan peri kemanusiaan. Padahal aturan dibuat demi memanusiawikan manusia. Lebih parah lagi, peraturan masih bisa diputarbalikkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada anak manusia Yesus Kristus, agar dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenalnya. Bagaimana? Antara lain dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah. Kemudian melakukan pemeriksaan batin atau nurani kita setiap hari, dan dengan membaca dan merenungkan sabda Allah dalam kitab suci, serta dengan membuat dan bertindak atas rencana-rencana pertumbuhan spiritual. Marilah kita, saudara-saudara yang terkasih, berani melihat cara hidup kita masing-masing, khususnya dalam menjalankan peraturan, hukum, dan sebagainya. Apakah kita menaati
dan menjalankannya secara dewasa dan dalam semangat kasih? Semoga teladan dan ajaran Yesus dapat kita jalankan, yaitu menaati hukum dengan kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maharahim, perkenankanlah kami mengimani warta gembira Putra-Mu. Ajarilah kami selalu berpegang pada pengharapan yang telah Kau tumbuhkan di dalam hati kami. Kami mohon jauhkanlah kami dari tipu daya musuh jiwa yang mengacaukan pengertian kami akan hukum utama dalam hidup ini, yakni kasih kepada sesama dan kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.